الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على إمام المتقين سيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Alhamdulillah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali pada Ahad malam hari ini dalam rangka bertadarus, sama-sama mentadarusi ayat-ayat Allah dalam rangka meningkatkan keimanan kita dan juga memperbaiki tazkiyah amal perbuatan kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah hadir kembali dengan keadaan sehat walafiat seluruhnya atas izin Allah dan atas nikmat karunia daripada Allah Azza wa Jal, baik nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, hidayah, serta inayah, sehingga kita dapat bertemu kembali pada Ahad malam hari ini. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umat yang berharap atas syafaat yaumil qiyamah. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah melaju kepada surat Al-Humazah ayat yang kedua. Setelah pekan lalu kita telah membahas secara mendetail tentang surat Al-Humazah ayat yang pertama dengan bunyi wailul likulli humazatil lumazah. Lalu kemudian sekarang kita akan melaju kepada surat Al-Humazah ayat yang kedua insya Allah. Tetapi sebelum kita melaju kepada penjelasan materi secara mendetail yang akan dibawakan oleh guru kita Dr. Hamid Hidayat Lubis, seperti biasa kita meminta partisipasinya kepada para peserta, para jamaah sekalian untuk menjawab beberapa pertanyaan ini sebagai muqaddimah ataupun tamhid. Baik, silakan para hadirin, para jamaah untuk menulis jawabannya di kolom chat. Tentu dalam keseharian kita itu kita memerlukan kita memerlukan sesuatu hal. Kita memerlukan sesuatu hal untuk kita bisa bertahan hidup. Kita memerlukan sesuatu hal ini apa ini? Untuk bertahan hidup itu kita memerlukan banyak hal. Kita bisa membeli sesuatu dengan hal ini. Kita bisa membeli bahan makanan dengan ini. Apa itu? Sesuatu hal itu apa itu? Harta, harta. Masya Allah. Baik. Harta. Ayo, harta. Nah, sesuatu hal yang membuat kita dapat membeli bahan makanan, membuat kita dapat membeli baju atau pakaian, yaitu adalah harta. Harta ini bisa kita belanjakan, bisa kita infakkan, bisa kita pergunakan sebagaimana semestinya. Tetapi para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merasa bahwasannya harta yang kita kumpulkan itu sering dihitung atau kita selalu menghitung-hitung tentang harta yang selalu kita kumpulkan? Pernah jawabannya? Iya, pernah. Tentu ya, pernah. Kita pernah menghitung. Dalam artian kita menghitung dalam banyak hal. Kira-kira apa nih? Perhitungan harta ini dalam rangka apa? Dalam upaya apa? Takut kehabisan. Ada yang takut kehabisan. Yang lain budgeting atau istilahnya eh, apa? Mengalokasikan gitu ya.
mengalokasikan dana untuk kehidupan pribadi. Ada yang takut kekurangan, ada yang persiapan ke depan. Oh, banyak sekali ya ternyata. Banyak sekali bagaimana cara kita untuk apa namanya eh, apa namanya ini? Bagaimana cara kita untuk mengelola harta itu sendiri. Baik, Insya Allah. Lalu tetapi ketika kita pernah menghitung-hitung harta begitu ya, kita pernah menghitung-hitung harta, tentu dengan banyak tujuannya, dengan banyak apa namanya maksudnya. Tetapi pernahkah kita menghitung harta sampai kita itu lalai dengan akhirat, sampai kita lalai dengan perintah Allah yang utama? Pernah nggak kira-kira? Pernah. Astagfirullahaladzim. Kalau ada yang pernah begitu, segera istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Baik, lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika kita sudah mengumpulkan harta itu, ketika kita sudah mengumpulkan harta, apakah dengan harta yang telah kita kumpulkan seluruhnya, kita merasa tenang, kita merasa nyaman, kita merasa belum tentu ya, tidak, tidak ya. Ah, tuh. Ada yang mengatakan selalu merasa kurang, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan belum tentu ya, Insya Allah. Baik. Nah, lalu kemudian itu tentang mengumpulkan harta banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan daripada apa namanya mengumpulkan harta. Maksudnya berbeda-beda. Ada yang dengan maksud untuk budgeting atau mengelola mengelola uang itu sendiri. Ada yang dengan maksud untuk masa depan. Ada yang dengan maksud hal-hal yang lain sebagainya. Tetapi pernahkah kita merasa bahwasannya atau istilahnya ketika kita merasa bahwa dengan mengumpulkan harta itu semakin banyak begitu, apakah kita merasa mulai membanggakan diri atas pencapaian itu? Iya, Masya Allah. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Hampir astagfirullah. Ya, merasa bangga karena punya banyak tabungan, barang-barang yang mahal atau pencapaian duniawi itu melalui harta, gitu ya. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan yang lebih detail tentang hal ini dari Dr. Ahmad Hidayat Lubis. Jadi eh, stay tune, tetap tetap di sini dan kita akan menyaksikan, mendengarkan secara detail. Sebenarnya apa yang telah kita lakukan itu bagaimana nanti ke depannya. Ya kan? Lalu kemudian ketika kita sudah mendapatkan rasa rasa apa namanya memiliki banyak harta begitu, memiliki banyak harta lalu bisa membelikan harta barang-barang yang bagus, barang-barang yang istilahnya memiliki menaikkan kepercayaan diri, menaikkan menaikkan kewibawaan begitu. Apakah kita memiliki target gitu dalam mengumpulkan harta itu dengan jumlah tertentu? Ada nggak targetnya? Ketika udah punya banyak harta, sudah bisa membeli barang-barang branded, sudah bisa membeli barang-barang yang bermerek, gitu ya? Ada nggak target sebenarnya mengumpulkan harta itu sampai sampai seberapa banyak barang branded yang harus kita seberapa banyak gitu kan? Nggak ada ya, tidak ada. Kalaupun ada, tidak ada ya. Kalaupun ada seorang yang sampai memiliki target bosan, wah saya harus beli tas brand A, mobil brand B, terus apalagi furniture brand C dan segala macam. Itu
kira-kira untuk apa itu? Sampai sampai menargetkan mengumpulkan harta yang banyak lalu membeli barang-barang branded. Kira-kira untuk apa ya? Gitu ya. Kira-kira untuk apa? Karena satu sosial lingkungan. Bisa menjadikan diri menjadi sombong ya. Kepuasan diri, pamer, gitu ya, membanggakan diri. Nah, setelah tadi kita sudah melihat bahwasanya ada sesuatu hal yaitu pamer, sombong begitu. Sekarang pertanyaannya adalah ketika kita sudah mendapatkan semua apa yang kita lihat mewah begitu, barang-barang branded, lalu kemudian barang-barang yang mahal begitu. Bagaimana cara pandang kita terhadap orang lain yang belum sampai kepada katakanlah level yang sudah kita raih begitu? Apakah kita mudah untuk merendahkan, ataukah mudah untuk mencaci, ataukah kita mudah untuk ya ya mudah ya. Jadi mungkin lebih mudah untuk merendahkan karena dengan banyaknya barang-barang harta, dengan banyaknya barang-barang yang mahal harganya meningkatkan status sosial sehingga bisa jadi naudzubillah ya, naudzubillah bisa jadi ketika kita punya barang-barang yang branded banyak, kita melihat orang itu jadi pandangannya berbeda. Naudzubillah, naudzubillah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Ya, jangan sampai ya, jangan sampai karena rezeki itu Allah yang bagi. Kita perlu mengelolanya, kita perlu menginfakkannya. Ya Allah jaga kami ya. La haula wala quwata illa billah. Iya. Nah, jadi itu adalah tamhid. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada para jamaah sekalian yang telah berpartisipasi. Nah, sekarang kita akan mendengarkan. Sekarang kita akan mendengarkan itu daripada surat Al-Humazah ayat kedua. Apa kaitannya antara ayat pertama kecelakaan ataupun peringatan ataupun ancaman, lalu kemudian dengan ayat yang kedua apa kaitannya? Lalu kemudian apa detail-detail yang belum pernah kita dengar tentang ayat kedua ini? Nah, untuk untuk itu tanpa berpanjang lebar, mari kita simak bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Ahmad Hidayat Lubis. Kepadanya waktu dan layar dipersilahkan. Tafadhal Dr. Barakallahu fiikum. وفيكم بارك الله جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا علمنا القرآن وأسعدنا به. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين، اللهم آمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para tutor yang dirahmati Allah, Ustadz Faiz, Ustadz Agus, Ustadz Amin, Ustazah Wardah, Ustazah Hanifah, Ustazah Mega, dan juga eh, yang di balik layar, Salman Al-Farisi, dan tim markas lainnya. Juga kepada seluruh peserta Tadarus Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selalulah
berterima kasih dan merasakan nikmat Allah. Rasakan pemberian Allah kepada kita dan ucapkan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin min ibadil mu'minin. Ucapkan alhamdulillah yang telah memberikan saya banyak keutamaan daripada kaum muslimin lainnya. Rasakan Allah telah banyak memberikan antum karunia daripada yang lainnya. Rasakan bahwa Allah telah memilih antum sebagai pembelajar Al-Quran. Itu adalah pemberian yang mulia. Rasakan Allah telah memilih antum untuk menjadi pengajar Al-Quran. Itu adalah pemberian yang mulia. Allah telah memilih antum dari sekian banyak manusia. Allah pilih antum mempelajari kalamullah setiap minggu satu ayat. Rasakan nikmat itu. Ucapkan Alhamdulillah. Jangan selalu mengeluh karena nikmat uang yang kurang. Harta yang sedang-sedang saja. Jangan selalu menakar, jangan selalu menakar nikmat itu dengan harta. Tolong takarlah dia dengan Al-Quran yang dimasukkan ke dalam hati kita, taufik yang Allah berikan pada kita sehingga kita mengamalkannya. Jadikan pemahaman kita memahami bahwa nikmat itu Al-Quran. Nikmat itu Allah berikan kita majlis membaca ayat-ayat Allah. Nikmati itu, rasakan itu sebagai sebuah nikmat. Jangan banyak mengeluh di hadapan manusia, menunjukkan kekurangan, kefakiran, kemiskinan, menunjukkan agar wajah, agar orang lain iba dan empati kepadanya. Jangan seperti itu. Di depan manusia, bersikaplah normal saja. Jangan merendahkan diri karena merasa dia lebih kaya dari saya. Tidak, biasa saja. Yang lebih baik di mata Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling tinggi derajat tahta dan hartanya. Syukurilah apa yang Allah berikan, jangan banyak mengeluh di hadapan manusia. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya dan umatnya yang mengikuti langkah mereka dengan baik, bi ihsan, dengan baik sampai hari kiamat kelak. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas surat Al-Humazah ayat yang kedua. Baik, ayat yang kedua. Kita baca dulu ya, ayat yang kedua, tilawah. Silakan. Ustaz Faiz mawjud? Oh, Hadir. baik. Ustaz Faiz, kita minta membaca ayat yang kedua. Tafadhal, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جمع ماله وعدده. Jazakumullahu khairan. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Insya Allah artinya sudah jelas ya. Alladzi jama'a. Jama'a tadi artinya apa arti jama'a? Kita ulangi lagi. Apa arti jama'a? Alladzi, oke, dari jama'a mengumpulkan. Jama'a artinya mengumpulkan. Nah, dikumpul, dikumpul, dikumpul. Kalau mengumpulkan di zaman ini bisa kita maknai apa coba? Kalau dulu dikumpulkan, ditaruh di mana kalau dulu dikumpulkan? Ditaruh di mana? Di bawah bantal, di lapangan, di lemari.
di celengan. Ya, ada satu tempat yang dipakai oleh orang dulu untuk menyimpan harta. Zaman dulu, kalau zaman sekarang bank, banknya diblokir di bawah bantal. Ada zaman dulu yang di surat Al-Kahfi, di mana mereka menyimpan harta. Di gua, eh, ya dibelikan ke emas, disimpan di mana? Di bawah tanah, ya dalam tanah. Tapi ada apa itu di atas tanahnya itu ada dinding di dalam tanah disimpannya. Zaman dulu memang seperti itu. Dalam sejarah-sejarah begitu. Dan Al-Quran menyebutkan itu bahwa salah satu cara menyimpan harta zaman dulu adalah di bawah tanah. Baik, kita lihat juga di Al-Quran cara atau orang yang paling banyak hartanya di Al-Quran. Siapa? Yang di Al-Quran orang paling kaya raya, Qarun. Bagaimana Qarun mengumpulkan harta? Di mana diletakkannya Qarun hartanya? Hmm? Di mana dia letakkan? Di gudang, ya, betul. Di gudang. Dia bikin gudang, dia bikin gudang. Ya. Bagaimana biar gudangnya nggak bisa dicuri? Apa yang dilakukan Qarun? Dikunci. Banyak kunci sekarang itu. Tapi kalau kunci banyak kunci di zaman Qarun banyak kunci. Tapi bagaimana kuncinya sehingga nggak bisa dibuka orang? Hah? Kuncinya sangat dibawa-bawa. Qarun zaman bagaimana Qarun membuat gudangnya supaya hartanya nggak bisa dicuri orang. Dan memang banyak. Satu sisi banyak isinya, satu sisi dia bikin sebuah kunci supaya orang tidak bisa buka. Kuncinya banyak, Qarun. Ya, kuncinya tuh besar. Kunci harta Qarun harus sangat berat dan besar. Saking besarnya harus diangkat oleh manusia. Oleh orang-orang yang kuat. Ya, dipikul oleh bodyguard yang besar. Oleh kokoh. Baik, itu berita di Al-Quran tentang orang yang mengumpulkan harta namanya Qarun, dibikin peti, dibikin gudang, kuncinya besar. Saking banyaknya, saking supaya tidak dicuri oleh orang. Yang kedua ada kisah penyimpanan uang zaman dulu, yaitu di bawah tanah. Sekarang eh, kita lihat sekarang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi pernah menyimpan harta? Pernah dengar hadis menganjurkan untuk menyimpan harta? Ya, Nabi tidak pernah. Ada hadis dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas ibnu Malikin radhiyallahu anhu bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yudakhiru li ghadin. Nabi tidak menyimpan sesuatu untuk esok hari. Anas itu pembantunya Nabi. Jadi beliau adalah saksi apa yang Nabi lakukan sehari-hari. Nabi kita yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita ikuti, yang kita menerima Al-Quran dari beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menerima hadis dari beliau. Kata Anas, yang hidup mendampinginya sebagai pelayannya, pembantunya, kata Anas, la yudakhirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an li ghadin. Nabi tidak menyisihkan sesuatu untuk esok hari. Apa maksudnya tidak menyisihkan untuk esok hari?
beliau tidak menyisihkan untuk dirinya. Untuk siapa? Untuk dirinya. Jadi untuk diri beliau, beliau tidak pernah memikirkan untuk besok. Untuk dirinya ya, jangan salah paham. Untuk dirinya. Beliau tidak pernah memikirkan besok saya mau A, saya simpan hari ini. Subhanallah. Tidak pernah beliau, tidak pernah beliau seperti itu, dan itu sebuah perbuatan pekerjaan yang kita tidak sanggup melakukannya. Untuk beliau ya, tidak pernah beliau menyimpan. Misalnya begini, beliau mau pergi, mau beliau mau, ya pokoknya buat apapun beliau nggak pernah nyimpan lah, singkatnya begitu. Buat diri beliau. Baik, tetapi hebatnya Rasulullah, ketika waktunya beliau butuh, biasanya beliau bisa dapat itu. Allah bantu ada. Ketika datang waktunya kurban, beliau bisa beli kurban. Dan beliau berkurban setiap tahun selama beliau di Madinah, tidak pernah absen, selalu kurban. Padahal beliau tidak pernah mempersiapkan untuk kurban, tapi beliau berkurban. Tidak pernah mengumpulkan uang untuk kurban, tapi beliau berkurban. Kita pernah sering ngumpulin uang tapi nggak berkurban, musibah. Ngumpulin uang, ngumpulin, 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 tapi nggak pernah berkurban, musibah. Nabi nggak ngumpulin uang, berkurban. Nabi tidak mengumpulkan uang untuk dirinya, Anda bercerita untuk dirinya dulu. Nanti untuk keluarganya beda lagi. Nabi tidak mengumpulkan uang untuk dirinya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika waktu beliau harus berangkat umrah, beliau berangkat umrah. Beliau umrah itu 3 kali, haji 1 kali. Umrah 3 kali, haji 1 kali. Ketika umrah, beliau umrah. Ada rezekinya. Hebat ya. Ini kelas iman, iman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan para sahabat meniru itu. Mereka punya keimanan yang kokoh. Mereka tidak bertawakal kepada uang. Mereka bertawakal kepada Allah, tapi mereka berikhtiar. Mereka mencari uang, mencari rezeki. Tapi uang bukan tempat mereka menumpukan diri, menganggap masa depan saya akan bahagia dengan uang yang saya simpan. Tidak pernah mereka begitu. Saya bisa haji dengan uang yang saya simpan. Tidak pernah mereka begitu. Untuk ibadah pun mereka tidak berpikir begitu. Apalagi untuk dunia. Hebat itu. Coba aja cek Nabi dan sirah sahabat. Mereka seperti itu. Mereka punya keyakinan bahwa saya perlu uang untuk hidup, qiyam, qiyam, uang untuk qiyam sebagai penopang. Kalau ini kehidupan adalah sebuah atap, dia perlu topangannya. Topangannya adalah uang. Salah satunya penopangnya uang. Tapi di atas topangan ini, di atas atap ini ada Allah yang menopang kehidupan yang sesungguhnya. Nih, di atasnya ini. Ada satu penarik yang bisa kehidupan ini berjalan dengan baik. Di bawah ada uang yang bisa menopang kehidupan. Para nabi, para sahabat itu yang dijadikan topangan utamanya Allah Azza wa Jalla, uang menjadi topangan yang kedua. Tapi banyakkan manusia dibalik. Uang dijadikan topangan yang nomor satu. Ya, Allah Azza wa Jalla nomor dua. Jadi banyak kekeliruan sehingga menganggap bahwa kalau saya tidak menabung, saya tidak bisa menyekolahkan anak. Benar nggak sih kalau itu? Coba dipikirin. Ya. Satu sisi benar, tapi satu sisi kalimat itu berbahaya. Seakan seakan tidak ada peran Allah di situ. Satu sisi benar, Anda nggak pungkiri, tapi satu sisi kalimat itu berbahaya. Jika jika dia meyakini bahwa sekolah anaknya adalah karena tabungannya. Kalau tidak menabung, saya nggak bisa
A, nggak bisa B, nggak bisa C. Ini berbahaya. Kalau saya nggak nabung, bagaimana masa setelah pensiun saya? Ini bahaya kalimat ini. Ya, jadi Nabi SAW punya prinsip hidup dan sahabat punya prinsip hidup. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dihabiskan hartanya, disedekahkan semua, ditanya oleh Rasul, ma abqaita laka wa li ahlik, ma abqaita li ahlika, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku sisakan buat mereka Allah dan Rasul. Yakni Allah dan doa Rasul, dan itu yang aku sisakan, semoga nanti ada bantuan dari Allah. Dan terjadi, dan terjadi itu. Terjadi itu di kalangan sahabat, pertolongan Allah, kemudahan Allah datang saat mereka membutuhkan. Makanya kata Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yudakhiru syai'an li nafsihi aw li ghadin. Nabi tidak pernah menabung untuk besok. Untuk dirinya, tidak pernah menabung untuk besok. Eh, Hadis itu tidak, bukan berarti mencela tabungan, bukan. Bukan ya. Hadis itu menjelaskan begitu begitulah cara hidup Nabi kita Muhammad SAW. Tidak nabung untuk besok, tapi bisa hidup dengan baik sampai wafat. Ya, bisa hidup dengan baik. Kalau ada yang mengatakan Nabi sampai berhutang, ketika wafat Nabi ada hutang. Betul, Nabi itu wafat punya hutang. Tapi ingat, jangan salah paham. Ketika Nabi wafat punya hutang, Nabi menjaminkan hutangnya dengan baju besi yang nilainya mahal sekali. Sehingga hutangnya otomatis lunas dengan baju besi yang sangat mahal itu. Karena dijaminkan baju besi beliau untuk membeli gandum sebesar 70 kilo gandum kurang lebih untuk hidup keluarga beliau. Beliau berhutang. Terus meninggal belum bayar 70 gandum, tapi baju besinya ada di toko Yahudi tempat beliau beli gandum itu, maka tidak ada masalah, langsung diambil oleh Ali baju besinya, kemudian dibayarkan oleh Ali berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya gandumnya Nabi dan istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah, jadi Allahu Akbar. Tidak pernah Nabi disusahkan dalam hidupnya dengan beliau tidak menabung. Kenapa? Karena ketergantungan beliau kepada Allah sangat kokoh. Uang adalah qiyam, tapi di atas kehidupan ini ada Allah. Al-Hayyul ladzi la yamut. Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Allah yang mengatur kehidupan manusia. Allah yang membagi-bagikan rezeki. Allah yang menakdirkan. Ada Allah Azza wa Jal, tempat para nabi, para sahabat bergantung lebih berat daripada tabungan mereka. Kalau kita lihat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Zubair. Zubair itu hidup la dinar wala dirham. Nggak punya dinar, nggak punya dirham. Nggak punya uang, dinar, dirham. Tapi Zubair, coba anak tanya, masih ingat nggak siapa ini? Ada Ustaz Agus, Ustaz Amin ada, Ustaz Faiz. Masih ingat berapa Zubair punya rumah? Anta syarakta Bel- ma'ana fi sabah? nah, nah, belasan, Kam? dokter. Dua di Madinah, belasan, dokter. Ya, beliau punya rumah belasan. Zubair di Madinah 11, di Mesir satu, di Irak tiga. Berapa jadinya? Di Irak tuh ada Basra sama Kufah. Irak, Basra sama Kufah. Pokoknya di sana tiga, Mesir satu, Madinah 11. 15. Zubair 15 rumahnya. Banyak ya. Itu kalau dicerita tentang Zubair panjang ceritanya. Rumahnya 15, Zubair ahli surga. Tapi ketika beliau mati, dinarnya tidak ada. Dinarnya tidak ada. Artinya para sahabat itu memang mereka punya kebun. Kita tidak pungkiri. Mereka punya kebun, mereka punya rumah, mereka punya tanah kosong. Zubair punya tanah kosong di tengah kota Madinah. Tapi yang namanya uang hidup, uang apa namanya, uang cair, itu bagi mereka tidak pernah ada di hati mereka. Ketika ada uang cair, keluar, keluar, keluar. Tapi bagaimana mereka hidup? Mereka bisa hidup untuk besok ada lagi, ada lagi. Itulah kehebatan mereka.
Sangat kehidupan yang menakjubkan. Kalau antum mendengar kata-kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, "Fil masjidi ahlu suffah." Di masjid itu ada ahlu suffah. La yantaziruna illa nida al jihad. Hidup mereka tidak menunggu kecuali panggilan jihad. Anak baca itu sedih. Mereka tidak bisa berdagang, mereka makan hanya ketika mereka bekerja saja. Mereka mengangkat barang-barang orang, mereka menarik keledai orang, menarik unta orang, makanlah mereka. Udah itu hidup mereka. Haji, mereka yang tidak mampu berdagang, mereka hanya menunggu panggilan jihad. Tidak pernah memikirkan nabung. Memang mereka nggak bisa mencari rezeki seperti berdagang seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman dan lain sebagainya. Nah, yang bisa mencari rezeki, mereka kumpul, ada rezeki terkumpul di tangan mereka. Ketika ada panggilan jihad, kita lihat bagaimana mereka berlomba-lomba untuk memberikan infak mereka. Bahkan ya, kalau kita lihat di Al-Quran, bahkan mereka ada yang memberikan dalam keadaan sempit, mereka berani mengeluarkan sedekah mereka. Dalam keadaan sempit, kebanyakan kita bersedekah dalam keadaan lapang. Yunfiquna fis sarra. Dalam lapang kita infakkan. Saya infakkan, tapi yang ini jangan. Masih lapang, so. Lapang. Nih, saya infakkan. Karena saya lapang. Tapi siapa di antara antum yang pernah berinfak dalam keadaan sarra, dalam keadaan pas, tapi anak harus berinfak. Dalam keadaan pas, anak harus beribadah kurban. Dalam keadaan pas, anak harus membantu fulan. Dalam keadaan pas, anak harus bergerak. Dalam keadaan pas, anak harus berjuang, berdakwah. Apalagi ada orang mengatakan dakwah ini perlu uang. Anak sempat katakan kepada sahabat anak bahwa dakwah itu tidak perlu uang. Uang bisa menopang dakwah, tapi tanpa uang dakwah berjalan. Gak apa-apa, harusnya bisa. Karena para nabi dan para rasul berdakwah, mereka tidak punya fasilitas. Anak sering semangati tim Al-Hijaz, antum berdakwah lah, gak perlu mikirin fasilitas. Punya gedung, syukur. Nggak punya gedung, jalan. Punya kendaraan, syukur. Nggak punya kendaraan, jalan. Dulu para sahabat, mereka berjalan kaki dalam berjuang. Ketika mereka punya uang, diinfakkan besar untuk ke jalan Allah. Seperti Utsman, Umar, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Ali. Tapi bagi yang mereka yang sempit, mereka bawa beras satu satu begini, satu gandum. Dikasih ke Nabi SAW. Mereka nggak punya apa-apa. Mereka hanya punya sedikit. Sambil menangis mereka mengasihi pada Nabi SAW. Ada yang datang ke Nabi nggak punya apa-apa, pengen infak nggak bisa. Nol, tangan kosong, menangis mereka di hadapan Nabi SAW. Jadi sahabat itu benar-benar tidak memikirkan kehidupan esoknya, saking kekuatan mereka bertawakal kepada Allah. Tapi mereka bekerja, jangan salah paham, jangan salah paham. Mereka bekerja, mereka berikhtiar mencari nafkah, tapi mereka tidak memikirkan besok. Mereka menggunakan prinsip hari itu ada makanan, rezeki, alhamdulillah. Tentu itulah keimanan mereka. Bukan berarti kalimat yang Anda sampaikan ini mengajak antum untuk tidak boleh menabung, bukan. Jangan salah paham. Yang Anda sampaikan ini adalah Anda ingin mengajak antum untuk tidak terlalu bertawakal kepada uang di tabungan antum untuk besok. Jangan begitu. Nanti Anda takut antum masuk ke dalam ayat jamaah. Lihat di soal, ada soal itu. Ya, bertawakal kepada uang, kepada tabungan, tidak bertawakal kepada Allah. Begitu. Benar nggak orang seperti itu? Muslim berdoa kepada Allah, sholat kepada Allah, punya tabungan dijadikan tempat dia bertawakal. Ada orang yang seperti itu. Dia tidak berani menginfakkan di jalan Allah untuk umroh misalnya. Umroh buat dia. Atau buat kurban misalnya. Anda yang gampang-gampang aja contohnya. Umroh dan kurban. Kurban tuh buat antum. Di akhirat jadi saksi, jadi pahala buat antum. Dia gak keluarkan. Tapi untuk dia nyicil motor, dia keluarkan. Misalnya. Ini kan kaif ya. Untuk untuk umroh. Dia nggak keluarkan. Dia bilang, ini enggak. Untuk apa? Untuk keperluan sekolah anak, harga umroh dan sekolah anak sama harga masuknya. Dibayar yang ini. Ya.
Padahal masih ada juga kalau dia untuk berangkat, misalnya. Atau apalagi amal harta untuk infak misalnya, untuk sedekah misalnya. Jadi menghitung jumlah tabungan itu terkadang menghambat kita untuk berinfak. Kalau saya keluarkan untuk A, dihitung sama dia, dihitung, nanti kurang, saya kurang saya. Padahal ini uang ini dipakainya masih untuk 3-4 bulan lagi. Ini dipakainya masih 5 tahun lagi. Tapi dia udah mikir dari sekarang, kalau saya kurangi sekarang, nanti 5 tahun lagi uang saya kurang. Itu banyak saya perhatikan orang seperti itu. Banyak. Jarang sekali orang yang berani, eh, uang ada berapa, ada segini. Udah bismillah, jalan aja. Tawakal ala Allah. Jarang yang berani seperti itu. Nanti pada saatnya kita butuh, Allah akan berikan. Anda punya teman seperti itu, yang berani. Anda punya teman. Kalau sebut namanya ada yang kenal di sini. Beliau punya keimanan yang kokoh. Karena sangat sangat respect kepada keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah berpikir tentang besok, bismillah dia beramal soleh. Bismillah dia maju berdakwah. Bismillah dia bangun. Bismillah dia jalan menyampaikan agama Allah. Dia tidak pernah berpikir kalkulasinya, tapi ada. Sering, sering anak berbicara dengan beliau. Ya, anak telepon, Syekh, ini ada uang. Ada yang mau infak, anak salurkan ke antum. Kata dia, Masya Allah. Tahu nggak antum? Anak besok harus bayar tukang. Masya Allah. Dan uangnya pas seperti uang yang antum, seperti uang yang antum berikan. Anak langsung sedih mendengar. Dan itu berkali-kali. Itu teman anak tinggi sekali imannya. Ya. Dia lagi mikirin gimana ya Allah. Tapi kuat doanya, kuat salat. Gimana ya Allah? Besok saya harus berikan hak hamba-hamba tukang. Berkali-kali, bukan hanya dari anak. Ada grup dokter juga sama. Nanya ke anak mau infak. Anak bilang coba ke sini teman anak. Sama kasusnya. Dia lagi butuh uang itu untuk tanggung jawab dia. Ternyata Allah kasih. Dan dia tidak minta-minta. Kokoh orangnya. Ini baru nih, ini baru terlepas dari ayat ini. Allah di jamaah ada wadah. Dia punya keimanan yang kokoh. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah, masih ada yang sosok seperti itu. Anak kenal, ya, anak kenal seperti itu. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah, bahwa Nabi SAW tidak mengumpulkan untuk esok hari. Sahabat pun demikian. Mereka tidak bertawakal kepada harta. Sekarang bagaimana dengan kita? Jamaah, kita menabung. Boleh atau tidak? Boleh nggak menabung? Boleh, ya. Jangan jangan salah paham dari apa yang Anda sampaikan. Boleh. Tapi jangan sampai, nah, kalau kita nabung, adalah di jamaah. Oke, kita nabung. Sekarang Anda masih mau fokus ke tabungan. Kita nabung, kita beli aset, kita simpan harta kita. Ya, menabung untuk umrah, untuk kurban, untuk sedekah lebih banyak. Masya Allah. Mumtaz. Sekarang Anda mau mau ajak begini. Kita menabung, kita kumpulkan harta. Misal begini. Kita anggap kita punya emas di Privat. Semua emas Privat punya kita. Semua nikel di Kalimantan punya kita. Semua bumi punya kita dah, biar gampang. Bumi dan seisinya. Bumi bulat ya enggak? Bumi bulat ya enggak? Coba, Ana mau tanya. Bumi yang bulat ini tempelin ke langit. Ini langit nih, tempelin. Bagaikan apa bumi jika ditempel ke langit? Anggap langit seperti gurun, bumi seperti apa? Hmm, sebutir debu. Ya, begitulah pasir. Ya begitulah. Ya begitulah. Itulah bumi dan seisinya. Ya begitulah. Sebutir pasir, tempelin ke langit sana. Dan antum tahu langit itu, di baliknya, di balik langit itu yang nggak kelihatan itu, berapa besar kekayaan Allah di balik itu.
Hah? Ada yang bisa ngebayangin berapa besar? Coba bumi tempelin ke langit. Bagaikan tadi apa? Kalau langit itu padang pasir, bumi bagaikan titik satu pasir atau cincin kecil atau batu kecil. Coba bayangin berapa kekayaan Allah di atas langit satu itu. Hah? Berapa banyak? Dan kalau antum tahu, langit satu yang luas itu ditempel ke langit dua. Ada yang tahu sebagai bagaikan apa? Langit satu yang luas, yang bumi kita kalau ditempel ke langit satu, bumi kita tuh kayak butir pasir. Terus di atas, di balik langit satu tuh banyak kekayaan. Allahu Akbar. Terus yang besar dan banyak kekayaan itu di langit satu, tempel ke langit dua, itu sama juga bagaikan sebutir atau sebagaikan batu kecil di tengah-tengah gurun pasir. Langit satu dibanding ke langit dua, bagaikan cincin kecil atau batu kecil di tengah-tengah padang pasir. Untuk bayangin ada kerajaan besar apa di balik langit kedua. Jadi, apa yang ingin Anda sampaikan dari kisah ini? Yang dikumpulkan oleh manusia di dunia ini nggak ada nilainya di mata Allah. Allah punya perbendaharaan yang kaya raya di atas. Dan Allah bisa menciptakan rizki untuk antum kapanpun Allah mau. Tolong kuatkan keyakinan antum. Ya, kuatkan keyakinan antum, perbaiki hubungan antum dengan Allah, yang jujur dalam berjuang di jalan Allah, yang jujur dalam menuntut ilmu Allah, yang jujur dalam menyembah Allah, yang jujur dalam berdoa kepada Allah, yang jujur dalam bertawakal kepada Allah. Allah punya banyak hal di balik atas sana. Allah bisa menurunkan apapun untuk antum di atas muka bumi ini yang sangat kecil. Ya, tolong kuatkan kayak gitu. Jadi yang antum jamaah yang dikumpulkan berapapun nggak akan ada besar di mata Allah SWT. Dan orang yang tidak mengumpulkan tapi dia terus dia bertawakal, dia berusaha dan bertawakal dengan Allah yang sangat kuat, bisa jadi dia dimudahkan lebih mudah daripada yang mengumpulkan nantinya. Bisa jadi, tergantung. Bisa jadi dengan kekuasaan Allah. Nah, oleh karena itu jamaah menabung boleh. Tapi ingat apa yang antum kumpulkan, antum tabung di mata Allah tetap kecil. Sangat kecil, sebutir pasir. Bahkan lebih kecil dari pasir. Oke, sekarang jamaah. Sekarang Anda tanya, jamaah tadi menabung. Boleh, boleh menabung. Baik, boleh. Menabung yang dibolehkan. Satu, untuk nafkah. Itu boleh. Karena Nabi pernah menyisikan kebun untuk nafkah istri beliau. Beliau punya kebun dua lahan kebun, satu kebun beliau jual, satu kebun beliau simpan untuk makan keluarga. Berarti menabung untuk makan keluarga, silakan. Silakan. Makan untuk makan, bukan untuk jalan-jalan sama keluarga ke Eropa atau ke Thailand atau ke negara-negara yang bukan nggak boleh ya. Ini Anda lagi bicara mengerti tujuan daripada harta yang dikumpulkan. Anda lagi bicara ini, tegas-tegas aja. Jadi kalau kalau mengumpulkan tuh harus jelas. Karena lagi bicara alladzi jama'a. Mengumpulkan. Harus jelas untuk apa. Kalau mengumpulkan yang jelas, satu untuk nafkah. Bukan untuk yang lain. Buat nafkah, pokok. Yang kedua, mengumpulkan yang jelas itu untuk ibadah. Saya kumpulin, saya mau haji. Boleh. Saya kumpulin, saya mau umroh. Boleh. Saya kumpulin, saya mau kurban. Boleh. Ya, itu boleh. Saya kumpulin untuk ibadah itu yang kedua. Tapi jujur, ketika waktunya ibadah, lakukan. Ya, lakukan ibadahnya. Jangan tidak. Jadi mengumpulkan untuk nafkah silakan, mengumpulkan untuk ibadah silakan. Yang ketiga, mengumpulkan untuk tempat tinggal misalnya, untuk beli rumah. Itu juga nggak apa-apa, silakan. Karena tempat tinggal itu termasuk yang eh, sesuatu yang sekunder dalam Islam. Boleh sewa, boleh untuk sewa, boleh untuk beli, silakan. Nggak apa-apa itu. Kumpulkan. Dah, jadi ini adalah kumpulan-kumpulan yang boleh. Silakan aja kumpulkan. Untuk yang
Tadi untuk nafkah istri dan anak, termasuk misalnya mau buat sekolah, silakan. Kumpulkan buat ibadah, silakan. Kumpulkan buat beli rumah, silakan. Buat beli kendaraan, silakan. Tapi yang pokok, lebih dari itu hati-hati. Lebih dari itu hati-hati. Nah, setelah kita kumpulkan, berarti kan kita ngitung dong. Alladzi jama'a malau wa addada. Addadahu. Sebelum addadahu, sebentar. Sebentar. Ketika kita mengumpulkan, oke, kita mengumpulkan. Dalam proses mengumpulkannya, menabungnya, perlu diperhatikan jangan sampai karena ingin mengumpulkan, 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 jangan sampai kita kita gadaikan ibadah kita. Sholat menjadi buruk, nggak pernah ikut kajian, nggak pernah ngaji, apalagi menjadi pelit. Nah ini jangan. Ini salah jadinya. Jadi perhitungan, ini salah jadinya. Salah jadinya. Saya mau ngumpulin uang, dia investasi banyak, giliran untuk ibadah sedikit. Ya, ini salah jadinya. Mengumpulkan tapi salah jadinya. Ya, mengumpulkan yang membuat lalai dari ibadah salah. Jangan sampai. Saya mau nabung buat umroh, tapi membuat dia akhirnya kerjanya berlebihan sampai sholatnya tertinggal. Ini salah seperti ini. Saya mengumpulkan untuk kurban, tapi akhirnya dia terus mencari rizki, dia tinggalkan sholat. Tidak benar seperti ini. Jadi ketika mengumpulkan alladzi jama'a, ketika dia mengumpulkan, maka jangan sampai dalam proses itu dia lalai terhadap kewajiban-kewajiban kepada Allah. Malan, mengumpulkan harta. Wa'addadahu. Wa'addadahu artinya tadi apa? Addada. Apa arti addada? Addada. Silakan. Apa arti addada? Menghitung. Addada menghitung. Tapi di sini dalnya ada berapa? Dalnya ada berapa? Dalnya ada berapa? Ada dua. Dal yang pakai tasdid, yang pertama apa yang kedua? Dal yang pakai tasdid ya dal yang pertama apa yang kedua? Wa'addadahu. Dal yang pertama pakai tasdid, dal yang kedua tidak pakai tasdid. Ya kan? Benar ya? Dal pertama wa'adda ada tasdid, dal yang kedua tidak pakai tasdid. Jadi dal yang pertama pakai tasdid berarti dianggap dua dal. Dal yang kedua tidak pakai tasdid dianggap satu dal. Berarti berapa jumlah dalnya? Tiga. Yaitu dalnya tiga. Ini kata ulama, ini menunjukkan menghitungnya sering sekali. Terus gitu. Ya, menunjukkan menghitungnya terus. Menghitungnya terus menerus. Sama dengan humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazah ada tak. Humazati dan lumazati. Humazah. Wailul likulli humazatin lumazatin. Humazah tak ada tak. Lumazatin. Humazatin. Taknya kemarin fungsinya apa? Apa fungsi tak? Banyak. Berkali kebiasaan. Humazatin, lumazatin. Humazatin, lumazah. Biasaan. Sekarang adadah. Dalnya tiga. Yang pertama bertasydid dua, yang kedua satu. Jadi wa'addadahu. Dalnya tiga. Karena biasanya menghitung biasa itu dalnya cuma dua. Wa'adda. Tapi di sini jadi tiga. Harusnya dua saja menghitung normal. Tapi jadi di sini tiga dal. Berarti berulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang, ulang. Nah, perhitungan yang mengulang-ulang ini biasanya menyebabkan dia tidak mau beribadah dengan uang itu. Dia akhirnya perhitungan, dia tidak infakkan, membuat dia pelit dalam berinfak, membuat dia takut dalam beribadah kepada Allah, membuat dia takut dalam mengeluarkan untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi masalah. Ya, nanti kalau saya keluarin, saya takut nggak ada buat ini. Saya takut nggak ada buat ini. Ini alokasinya buat ini. Kalau saya keluarin untuk yang ini nanti begini, nanti begini. Ya, ini yang terjadi kebanyakan orang. Menghitung kalau ini saya pakai sekarang, besok saya nggak punya, besok saya ini kebanyakan begini orang. Ya,
Jadi menghitung-hitung itu kebiasaan orang kafir. Mengumpulkan itu kebiasaan orang kafir. Sahabat tidak pernah mengumpulkan. Menghitung-hitung juga kebiasaan orang kafir. Sahabat tidak pernah menghitung-hitung. Berarti kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, dari dua sifat ini berarti ada dua sifat di sini, dua sifat yang disebut oleh Allah. Sifat pertama apa? Sifat pertama apa? Enggak di ayat ini, di ayat ini. Jamaah, ngumpulin. Sifat kedua apa? Menghitung-hitung. Baik, mengumpulkan boleh atau tidak? Mengumpulkan boleh atau tidak? Boleh, tapi tujuannya harus jelas. Tujuannya harus jelas. Tujuannya dimasukkan tujuan ibadah. Dan ketika mengumpulkan tidak boleh melalaikan dari ibadah. Ya, tujuannya jelas dan prosesnya jangan melalaikan ibadah. Tujuannya jelas dan prosesnya jangan melalaikan ibadah. Silakan. Tujuannya kalau jelas-jelas itu akhirat. Ya, untuk dunianya silakan secukupnya kumpulkan. Ya, baik. Ya, seperti itu nafkah, ibadah, tempat tinggal itu silakan. Silakan kok disimpan. Ya, tapi kalau antum bisa berani menyimpannya, eh, tidak perhitungan manusia itu lebih hebat lagi. Dah, setelah kita kumpulkan, oke, kita kumpulkan. Kepada siapa kita bertawakal? Apakah kepada harta itu atau tetap kita tawakal kepada Allah? Pada Allah, jangan salah ya, tetap kepada Allah. Silakan harta itu ada, tapi jangan muliakan dia, jangan anggap dia yang menjadikan antum eh, bisa A bisa B. Jangan. Anda sering sampaikan kepada yang berangkat umroh, jangan kalian menganggap uang kalian yang memberangkatkan kalian umroh. Anda berkali-kali bilang gitu pada jamaah. Jangan kalian menganggap sampai ke sini karena uang kalian. Jangan menganggap uang, walaupun itu uang antum yang ditabung, tapi jangan pernah itu, jangan pernah itu, jangan pernah itu. Allah yang manggil kalian. Labbaik Allahumma labbaik. Berkali-kali Anda ingetin itu. Ya, Allah lah tempat bergantung. Jadi jangan putus asa dulu. Nggak punya. Allah dulu. Allah. Dah. Baik, setelah dikumpulkan, ada uangnya, silahkan. Jangan bertawakal dan bergantung pada itu, bergantung tetap pada Allah. Terus menghitung-hitung. Sifat kedua yang jelek adalah sifat menghitung-hitung. Sifat menghitung ini tidak bagus, berkali-kali tidak bagus, berkali-kali tidak bagus. Karena sifat hitung-hitungan ini akan menjadikan kita pelit dan takut mengeluarkan di jalan Allah. Menjadikan kita pelit dan takut mengeluarkan di jalan Allah. Jadi hitung gimana? Padahal hitungan Allah tidak sama dengan hitungan antum. Sering sekali orang menghitung dengan hitungan dia sehingga dia akhirnya menjadi pelit. Nah, dua sifat ini, mengumpulkan tujuan tidak jelas, tujuan duniawi, kemudian menghitung, hitung. Terus ini dua sifat orang kafir yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang punya sifat ini, sifat sering mengumpulkan sampai dia punya kedudukan, sering hitung-hitung sampai dia punya aset banyak, biasanya orang seperti ini yang tidak jelas tujuan mengumpulkannya, hanya ingin memperbanyak, orang yang seperti menghitung-hitung hanya untuk memperbanyak, biasanya orang seperti ini punya sifat merendahkan orang lain, punya sifat humazatin lumazah, biasanya begitu. Maka celakalah buat dia karena dia punya sifat humazah lumazah. Disebabkan apa? Sifat dia telah mengumpulkan harta yang banyak, punya kesimpanan yang banyak, dan dia juga punya jumlah yang tercatat banyak, itulah membuat dia celaka orang seperti itu. Wail. Jadi wail ini mengenai orang yang humazah lumazah dan mengenai orang yang suka ngumpulin yang tidak jelas tujuannya dan ngitung-ngitung sehingga dia pelit dengan hartanya. Perhitungan dengan hartanya. Biasanya orang ini semua kenal wail semua. Semuanya kena wail ini sama. Wailnya bukan buat orang yang menghina saja, jangan salah. Kena wail juga orang yang jama'a malahu wa'addadah. Dia kena wail juga. Dan seberapa pun yang dia kumpulkan, wallahi nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi kita sampaikan. Oke, mungkin itu aja dulu. Nanti kita simpulkan di pertemuan terakhir sebelum penutup. Silakan antum ambil pelajaran dari dua sifat buruk ini.
masing-masing bawa ke kehidupan nyatanya. Di mana keimanan antum? Takar diri masing-masing. Masih takutkah antum berkorban? Masih takutkah antum berinfak? Masih takutkah antum A dan B? Silakan ditakar masing-masing. Wallahu a'lam barakallahu fikum. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira kepada guru kita Dr. Ahmad Hidayat Lubis atas penyampaian materinya yang sangat mendetail tentang Al-Humazah ayat kedua. Seperti biasa, selanjutnya kita ada breakout room untuk bertemu para peserta kepada tutornya masing-masing. Di sini ada Ustadz Agus, ada saya sendiri, ada Ustazah Mega, ada Ustazah Wardah. Silahkan untuk memasuki breakout room Ustazah dan Ustadznya masing-masing. Jika tidak ada Ustadz atau Ustazahnya, silahkan memasuki ke dalam breakout room yang tersedia. Barakallahu fikum, silahkan. Barakallahu fikum.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah menyelesaikan sesi sharing kita bersama para tutor sekalian. Alhamdulillah banyak sekali ya sudut pandang yang didapat dan pelajaran yang kita ambil. Semoga pelajaran yang diambil dari setiap individu itu juga bisa berdampak kepada kita semua. Bukan hanya meningkatkan keimanan kita, tetapi juga mentazkiyah atau mensucikan amal perbuatan kita. Sehingga setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulannya, bahkan setiap tahunnya perbuatan kita semakin membaik dan juga hati kita semakin bertambah imannya setelah mempelajari tadarus Al-Quran ini. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita mendengarkan bersama-sama kalimatul khitam atau kalimat penutup dari Dr. Ahmad Hidayat Lubis. Tafadhol, Dokter. Naam, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi jama'a malan wa 'addadah", yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kalimatnya sangat jelas, tegas, tidak ada ambigu di situ, mengumpulkan dan menghitung. Sifat ini, Anda tanya dulu, sifat ini kena ancaman wail atau tidak? Kena, ya. Ini masih masih bersambung dengan ancaman yang di depan. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malan wa 'addadah. Itu satu keterkaitan. Menghina, melecehkan, merendahkan, juga mengumpulkan harta yang menyebabkan dia membanggakan hartanya dan meremehkan orang lain. Ini satu kesatuan. Baik, maka pelajaran yang ingin Anda sampaikan hari ini atau pesan tazkiyah yang ingin Anda sampaikan hari ini adalah yakinlah bahwa yang memenuhi kebutuhan kita itu Allah, bukan usaha kita sendiri. Yakini bahwa Allah lah yang memenuhi kebutuhan kita, bukan usaha kita sendiri. Apalagi harta kita. Tolong dibangun keyakinan bahwa Allah yang memenuhi. Allah yang akan mencukupi. Allah yang akan mengirim kecukupan dari pintu yang tidak pernah antum duga. Tolong bangun keyakinan itu. Bukan kemampuan antum, bukan harta antum yang menyebabkan ini terjadi. Bukan. Tapi sesungguhnya adalah Allah yang membuat itu terjadi. Tolong dibangun keyakinan itu. Bisa ya, bangun keyakinan itu. Jangan lagi menyangka uang pesangon saya lah yang bisa menghidupkan saya setelah pensiun. Berapa banyak setelah pensiun pesangonnya hilang. Investasi langsung hilang. Anda sering dengar. Berapa banyak sebelum pensiun mati. Nggak ada gunanya juga akhirnya. Jadi yakinilah bahwa yang mencukupkan kita, yang membuat kita terpenuhi itu bukan kemampuan kita dan bukan harta kita. Itu Allah sesungguhnya. Itu keyakinan tolong dibangun. Yang kedua, Anda ingin mengajak antum amalnya. Amalnya adalah eh, ketika harus mengeluarkan infak, harta di jalan Allah, baik sedekah atau kurban atau umroh, tolong perhitungannya jangan terlalu perhitungan manusia. Tolong jangan perhitungan manusia. Di situ tolong lakukan perhitungan iman. Bismillah ya Allah, tolong bantu aku. Ya, itu pesan Ana. Ketika antum akan berinfak, akan berumrah, akan berkurban, akan berhaji, apapun yang membutuhkan harta akan berzakat, tolong jangan menggunakan hitungan manusia, tolong gunakan nilai hitungan Allah, keberkahan, kemudahan di ke depan harinya. Jangan pernah pakai adadah, menghitung lagi, pakai matematika manusia, itu
Itu membuat kita akhirnya pelit, kikir, dan takut. Ya, mudah-mudahan ayat ini bisa menambah iman kita kepada Allah yang Maha Memberi rizki tanpa hisab, tanpa diduga-duga, dan juga bisa menambah baik lagi amal kita yang sudah baik. Tolong tambah baik lagi. Demikian Allah a'lam. Barakallahu fikum. Syukran. Ustaz Faiz. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira atas kalimat penutupnya dari untuk Rahmat Hidayat Lubis. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah tiba kita pada akhir acara. Yakni terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga yang pada hadir pada malam hari ini mendapatkan manfaatnya, mendapatkan keberkahannya, dan dapat banyak pelajaran yang bisa diambil untuk kita amalkan dari setiap harinya sampai terus kemudian kita bertemu kepada Allah Azza wa Jalla dengan keadaan yang siap dan juga dengan keimanan yang kuat. Baik, terima kasih atas kehadirannya keseluruhannya dari seluruh tim dari pemateri kita Dr. Amtidiat Lubis dan juga seluruh tim dari Markas Alijaz Markas Darus Indonesia dan juga kepada seluruh peserta hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Terima kasih. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Syukran.